Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fatih Farhat dari 12 IPA 3. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengaruh kemajuan iptek terhadap NKRI. Yang pertama, ada pengaruh positif kemajuan iptek. Pengaruh positif kemajuan iptek itu terbagi menjadi 4 macam. Pengaruh di bidang politik, pengaruh bidang ekonomi, pengaruh di bidang sosial budaya, pengaruh di bidang hukum, pertahanan, dan keamanan. Yang pertama, pengaruh di bidang politik. Kemajuan iptek menjadikan nilai-nilai seperti keterbukaan, kebebasan, dan demokrasi berpengaruh kuat terhadap pikiran maupun kemauan bangsa Indonesia. Dengan adanya keterbukaan, dimungkinkan akan dapat mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme sehingga dapat dicapai pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Dengan adanya pemerintahan yang demokratis, sangat dimungkinkan akan meningkatnya kualitas dan kuantitas partisipasi politik rakyat dalam penentuan kebijakan publik oleh pemerintah. Selanjutnya ada pengaruh di bidang ekonomi. Pertama, makin meningkatnya investasi asing atau menanamkan modal asing di negara kita. Yang kedua, makin keterbukaannya pasar internasional bagi hasil produksi dalam negeri. Yang ketiga, mendorong para pengusaha untuk meningkatkan efisiensi dan menghilangkan biaya tinggi. Dan masih banyak yang lain-lain. Selanjutnya ada pengaruh di bidang sosial budaya. Kemajuan teknologi dan informasi yang ditandai dengan munculnya internet dan makin canggihnya alat-alat komunikasi secara langsung telah mempermudah kita untuk memperoleh informasi dari belahan bumi lainnya. Sehingga kita secara tidak langsung telah melakukan proses transformasi ilmu yang sangat bermanfaat bagi kita. Selain itu juga, dengan adanya informasi tersebut, kita bisa mencontoh atau belajar dari banyak tata nilai sosial budaya, cara hidup, pola berpikir yang baik, maupun ilmu pengetahuan dan teknologi dari bangsa lain yang telah maju untuk kemajuan kesejahteraan kita. Selanjutnya, ada pengaruh bidang hukum, pertahanan, dan keamanan. Pengaruh positif iptek dalam bidang hukum, pertahanan, dan keamanan yang dapat kita ambil diantaranya ada makin menguatkannya supremasi hukum, demokrasi, dan tuntutan terhadap dilaksanakannya hak asasi manusia. Yang kedua, menguatkannya regulasi hukum dan pembuatan peraturan perundang-undangan yang memihak dan bermanfaat untuk kepentingan rakyat banyak. Makin menguatnya tuntutan terhadap tugas-tugas penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim yang lebih profesional, transparan, dan dapat bertanggung jawab. Menguatkannya supremasi sipil dengan mendudukkan tentara dan polisi sebatas penjaga keamanan, kedaulatan, dan ketertiban negara. Selanjutnya kita akan membahas tentang dampak negatif dari iptek bagi negara Indonesia. Ilmu pengetahuan dan teknologi yang maju menyebabkan budaya luar masuk ke Indonesia, sehingga dapat mengakibatkan budaya asli Indonesia lama-kelamaan tergerus dan semakin hilang. Kemudian, banyak kejahatan yang terjadi menggunakan teknologi yang semakin mudah diakses dan dimanfaatkan ke sesuatu yang negatif. Ancaman keamanan dari luar Indonesia seperti serangan cyber dan lain-lainnya. Sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek. Ini dibagi menjadi 3. Pertama, ada pengaruh di bidang politik, pengaruh di bidang ekonomi, dan pengaruh di bidang sosial budaya. Pertama, pengaruh bidang politik. Bangsa Indonesia harus segera mewujudkan hal-hal berikut di bawah ini. Pertama, mengembangkan demokratisasi dalam segala bidang. Kedua, mengaktifkan masyarakat sipil dalam arena politik. Ketiga, mengadakan reformasi lembaga-lembaga politik agar menjalankan fungsi dan peranan secara baik dan benar. Selanjutnya ada pengaruh di bidang ekonomi. Pertama, sistem ekonomi dikembangkan untuk memperkuat produksi dan domestik
untuk pasar dalam negeri sehingga memperkuat perekonomian rakyat. Kedua, pertanian dijadikan prioritas utama karena mayoritas penduduk Indonesia bermata pencarian sebagai petani. Yang ketiga, industri-industri haruslah menggunakan bahan baku dari dalam negeri sehingga tidak bergantung impor dari luar negeri. Kita lanjut ke bidang sosial budaya. Pertama, ada terbuka terhadap inovasi dan perubahan. Yang kedua, berorientasi pada masa depan daripada masa lampau. Yang ketiga, dapat memanfaatkan kegunaan iptek. Yang keempat, menghargai pekerjaan sesuai dengan prestasi. Yang kelima, menggunakan potensi lingkungan secara tepat untuk pembangunan berkelanjutan. Ya, mungkin sekian saja presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.